Selamat datang di Untold Story The Bronx. Selamat malam, perkenalkan, nama saya Bram. Saya dari Malang, mau menceritakan sedikit kisah KKN saya di daerah Karangpelosok di desa Purwokerto. Pada tahun 2007 saya mendapat giliran KKN. KKN itu kuliah kerja nyata. Di sana saya bersama 12 orang. Ya, pada awalnya sih kita hanya melaksanakan kegiatan kampus seperti biasa, daftar ulang ke kampus, terus mendaftarkan diri untuk pendaftaran KKN yang dilaksanakan tahun 2007. Untuk tepukan berapa dan tanggal berapa saya sudah lupa, udah beberapa tahun yang lalu. Kita sebelum berangkat ke lokasi tujuan untuk mengawali KKN tersebut, biasanya kita sebut dulu lokasi, terus tempat tujuan, kita mencari penginapan, istilahnya tempat tinggal sementara untuk 3 bulan ke depan. Setelah pendaftaran ulang tersebut, perwakilan dari kita lah yang dalam satu kelompok, yang tapi ini orang-orangnya itu berbeda dengan jurusan saya sendiri. Itu mungkin setiap jurusan ada dua orang dari jurusan teknik, 2 orang dari jurusan sastra, 2 orang dari jurusan pendidikan, dan jurusan-jurusan yang lain. Setibanya kami di lokasi Purwokerto di sana, di daerah Karangpelosok, kami berkeliling di dalam kampung tersebut dan ditemani oleh orang yang sedikit berpengaruh di sana. Sebut saja namanya Pak Kasman. Pak Kasman ini yang menunjukkan lokasi-lokasi mana saja yang bisa kita tinggali atau kita bisa sewa sementara untuk kita berkegiatan KKN di sana. Akhirnya setelah selang beberapa waktu di sana, kita menemukan 2 tempat rumah. Yang satu berada di dekat sekolahan, tapi untuk rumah yang satunya agak sedikit jauh. Tapi ada juga yang jauh dari sekolahan, tapi rumah tersebut berdempetan, istilahnya tetanggaan lah. Setelah melihat dalam isi rumah, kami rundingan. Ya, zaman dulu ya, masih belum ada namanya BlackBerry ataupun Android seperti zaman sekarang. Kita saling bertukar SMS atau payphone untuk menghubungkan. Setelah itu, setelah kami setuju dengan lokasi tersebut, kita mulailah kegiatan KKN, tapi dalam 1 bulan setelah pendaftaran. Nah, tiba waktunya 1 bulan ke depan, kita berkumpul di kampus, kita menyewa angkot untuk ke tempat tujuan. Saya pikir lokasi yang dituju sama angkot ini sama seperti yang saya lalui, lewat di depannya pasar Karangpelosok, tapi ternyata beda. Dia lewat daerah Purwokerto yang istilahnya ya memang lebih dekat dari lokasi tempat kita KKN, tapi jalurnya sungguh ekstrim. Tapi sungguh salut ya sama angkotnya. Tanjakan hampir kurang lebih 35 derajat, lahap gitu aja naik ke atas. Ya, oke. Setelah sampai sana, kita menurunkan barang, membagi ruangan, satu rumah untuk
para cewek-cewek, satu rumah lagi untuk para cowok-cowok. Ya seru lah di sana. Mulailah dalam 1 minggu itu kita memperkenalkan diri kepada warga kampung. Mulai dari ujung sampai ke ujung, dari pinggir ke pinggir kita perkenalkan diri. Setelah itu kita mulai mengajar, kita mulai memberikan wawasan kita di sana. Nah, ini ketika setelah 2 minggu saya berada di sana, ya ini sih pengalaman pribadi. Yang awalnya suasana rumah itu aman, tenang, tapi berbeda ketika teman-teman dalam 2 minggu itu ada yang serempak balik, turunlah ke daerah Malang. Ya tinggallah beberapa yang ada di tempat tersebut termasuk saya. Yang notabene rumah saya dekat, ya mengalah lah. Untuk yang rumahnya jauh untuk pulang duluan. Malam, kalau nggak salah ingat itu malam Jumat. Seingat saya itu saya mengikuti kegiatan acara tahlilan yang diadakan oleh warga setempat. Ya, tahlilan rutin lah. Setelah acara tahlilan tersebut selesai, kita pulang, kita bercakap-cakap dulu lah sama teman-teman sebelum istirahat. Nah, ketika istirahat itulah saya tanpa sengaja ketiduran di kursi tengah. Yang biasanya saya itu tidurnya sangat lelap, pada saat itu bergelisah. Saya menoleh ke kanan, saya menoleh ke kiri, sampai seluruh tubuh itu saya tutupi dengan selimut supaya saya bisa tidur. Tapi yang namanya tenang, yang cenderung sepi banget, membuat seluruh badan ini merinding setengah mati. Aduh, ada apa ini, pikir saya. Masa ada yang begituan? Padahal ini rumah juga istilahnya tidak cukup besar, biasa, rumah-rumah biasa dengan kamar doa yang kita gunakan untuk bersama-sama. Ketika badan saya merasa aduh kok seperti ini, saya memberanikan diri untuk membuka mata saya dan selimut. Dan saya sungguh terkejut apa yang saya lihat. Putih-putih berada di pojokan. Saya merinding sendiri nih cerita seperti ini. Di pojokan putih, tapi saya tak bisa melihat kepala. Ketika saya amati, kok seperti ada gorden yang melayang di pojokan ruangan tersebut. Di ruangan tersebut biasanya kami menaruh makanan yang istilahnya kita mau santap pagi, siang ataupun malam. Ya buat rame-rame di situ kita makan dekat-dekat dapur. Tapi hal itu membuat saya terheran-heran. Apa kain putih yang menggantung di pojokan itu? Saya dekati dan saya mau tarik, kan seperti hilang. Itu yang membuat saya menjerit ketakutan, sehingga teman-teman saya yang ada di dalam rumah tersebut terbangun. Ada apa? Kamu teriak. Spontan saya pun menyampaikan, tadi itu ada kayaknya menggantung di atas meja makan.
tapi ketika saya dekati kain itu hilang. Suasana kami saling menatap dan saling saling menanyakan apa itu. Tanpa kami sadari ternyata di atas dari rumah yang kami tinggali itu tidak ada plafon. Selain di atas itu masih terlihat kuda-kuda kayu atap. Ketika kami menoleh ke atas karena merasa ada beberapa benda jatuh dari atas, lah, kami teriak sepontak, pocong. Kami lari keluar rumah untuk menenangkan diri. Dari malam itu kami akhirnya sepakat untuk tidur dalam satu ruangan, saling menjaga. Sekian cerita saya pertama kali kakak Angelic melihat makhluk astral yang disebut pocong. Selamat malam, selamat menikmati cerita saya, dan see you next time. Oke, itulah cerita dari Bram dari Malang. Kalau kalian menyukai cerita-cerita horor yang saya ceritakan barusan, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share supaya saya bisa lebih semangat lagi menceritakan cerita-cerita dari kalian. Oke? See you next time. Untold Story.